Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya, walaupun di rumah aja. Nah, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan terus berdoa agar virus corona ini segera berlalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Di sini ada mind maps yang sudah saya siapkan. Dalam mind maps tersebut, kita akan belajar tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Mulai dari pengertiannya, dalil-dalilnya, dampak positif, dan penerapannya. Pertama, kita akan membahas definisi atau pengertian. Taat menurut bahasa berarti tunduk atau patuh dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Yang kedua yaitu ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti mengharap ridho Allah semata dalam beramal, sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Yang ketiga yaitu khauf. Khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, atau cemas. Jika didefinisikan lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Selanjutnya yaitu taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah kita membahas pengertian, kita akan membahas tentang dalil-dalil. Yang pertama yaitu taat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa. Nah, dari ayat di atas, maka kita bisa simpulkan kepada siapa saja kita harus taat, yaitu yang pertama kepada Allah. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak tanpa ada keraguan, dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua yaitu kepada Rasulnya Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan ini pun mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah juga. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Apabila pemerintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Selanjutnya yaitu ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-An'am ayat 162. Artinya, menjaga niat ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut.
Yang selanjutnya yaitu khauf. Rasulullah juga bersabda, "Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari paparan di atas, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa khauf harus ada pada diri kita setiap mukmin untuk mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Yang selanjutnya yaitu taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dan dengan taubat yang semurni-murninya." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Nabi juga bersabda, dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Nah, jenis taubat ini ada dua, yaitu taubat yang menyangkut Allah dan taubat yang menyangkut dosa sesama manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak positif dari perilaku taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Dampak positif dari taat yaitu yang pertama, memperoleh ridho dari Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Yang kedua yaitu memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah. Yang kedua yaitu ikhlas. Dampak positifnya yaitu amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan motivasi yang kuat untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga yaitu khauf. Dampak positifnya yaitu dapat menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, terhindar dari rasa ujub dan riya dengan ibadah yang telah dikerjakan. Selanjutnya yaitu taubat. Dampak positif dari taubat yaitu Allah akan mengganti dosa yang orang yang berbuat dengan kebaikan, dan yang kedua mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Selanjutnya kita akan membahas penerapan perilaku taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Taat kepada Allah bisa dilakukan dengan cara jika ada azan, segera untuk melakukan sholat dan tidak menunda-nundanya. Ketika kita berkendara dan mematuhi lalu lintas yang ada, maka artinya kita juga taat kepada ulil amri. Banyak orang yang bersedekah tapi hanya untuk dipamerkan. Padahal ikhlas bukan begitu. Ikhlas adalah niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal. Selanjutnya yaitu taubat. Misalnya jika kita lupa untuk sholat subuh, maka yang kita lakukan adalah beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, sekaligus mengqadha sholat yang telah kita tinggalkan dengan rasa penyesalan. Jika kita pernah mengunjing seseorang atau ghibah dan lain-lain, sebaiknya memohon maaf kepada yang bersangkutan. Itu adalah termasuk taubat kepada sesama dosa manusia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.